Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi ya, di mata kuliah komunikasi bisnis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik presentasi ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari di dunia bisnis, di dunia organisasi atau perusahaan, kita tidak akan bisa mengelak ya dari tugas yang namanya presentasi. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana kita bisa membawakan presentasi bisnis dengan baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi berikutnya yaitu tentang rapat ya. Bapak pernah sampaikan rapat ini juga menjadi salah satu pekerjaan yang mau tidak mau harus sering kita lakukan ya ketika kita berada di sebuah perusahaan ya. Tentu tergantung dari posisi kita ya. Kalau kita sudah di level manajemen, tentu rapat ini menjadi sesuatu yang rutin ya. Beda kalau misalkan kita staff gitu ya, ya mungkin kadang-kadang lah ya kalau rapat. Kalau kita masih staff kan biasanya kita support bos kita atau atasan kita dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk sebuah rapat gitu ya. Tapi kalau kita sudah naik menjadi posisi mungkin kepala seksi atau kepala unit atau mungkin manager, supervisor. Nah, tentu kita akan sering kali ya mendapatkan undangan untuk melakukan rapat ya di organisasi kita. Oke, jadi rapat ini memegang peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis modern ya, karena pengambilan keputusan, kemudian juga hal-hal yang sifatnya urgent itu seringkali diputuskan melalui sebuah rapat. Dan kadang-kadang rapat itu juga sangat menempati posisi yang strategis ya untuk pengambilan keputusan yang berdampak kepada hidup matinya perusahaan ya. Tentu kalau top management meeting hal-hal yang dibahas, kemudian hal-hal yang keputusan yang diambil dalam sebuah rapat tentu hal yang strategik ya. Berbeda dengan yang staff atau mungkin manajer operasional, tentu yang dibahas juga masih sebatas hal yang sifatnya operasional ya. Namun begitu, walaupun sifatnya operasional, kalau rapat tidak dilakukan dengan baik, nanti tidak terjadi koordinasi yang baik juga. Jadi tetap ya, walaupun isu yang dibicarakan adalah hal-hal yang sifatnya operasional, itu juga sangat penting dalam rangka memastikan bahwasanya perusahaan itu sedang berjalan sesuai dengan track-nya ya, on the right track ya. Kemudian rapat bisnis juga mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama di antara para personil sebuah perusahaan, karena di forum itulah mereka bisa berbagi ide, berbagi informasi dalam rangka mengambil keputusan yang terbaik untuk perusahaannya. Definisi rapat banyak ahli ya mengungkapkan pendapatnya, silahkan nanti dibaca. Sebetulnya benang merahnya mirip-mirip ya. Di sana rapat itu suatu bentuk komunikasi, dihadiri beberapa orang, kemudian ada yang dibicarakan untuk mengatasi masalah tertentu, untuk merundingkan suatu masalah tertentu dan seterusnya ya. Nah, sementara menurut Webster's New World Dictionary, rapat itu diartikan sebagai bertemunya manusia-manusia ya, suatu sidang kumpulan manusia membicarakan atau menyelesaikan problematika atau persoalan tertentu ya. Sementara kalau rapat bisnis atau business meeting ini tentu lebih spesifik ya. Ini suatu bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kegiatan bisnis. Kalau sekarang ya bisa jadi rapatnya sudah maya ya. Kita biasa sekarang rapat melalui Zoom ya, melalui Google Meet ya. Tidak lagi berada di satu tempat yang sama, dan itu juga cukup efektif ternyata gitu, karena pandemi kemarin membuat kita kemudian punya kebiasaan baru ya untuk rapat dengan situasi dan kondisi di dalam pandemi. Kita menyesuaikan. Untungnya ada teknologi yang bisa support itu, dan ternyata tidak kurang efektivitasnya ya. Walaupun tentu tatap muka itu tidak tergantikan ya menurut Bapak ya. Ada hal-hal yang memang tidak bisa menggantikan pertemuan tatap muka, dan tetap harus diagendakan kalau hal memungkinkan untuk tatap muka, karena di situ kita bisa melihat langsung respons, kemudian feedback dan seterusnya ya. Oke, fungsi dan alasan rapat banyak ya. Baik, di antaranya mengatasi masalah. Biasanya kalau ada masalah urgent langsung tuh calling tuh ya kan. Meeting gitu ya.
akhirnya kumpul gitu ya, atau mungkin bahas di grup tertentu ya, rapatnya di grup bisa ya, di grup WA rapat bisa, atau mungkin di grup-grup tertentu yang memang sifatnya untuk memutuskan sesuatu yang mendadak gitu ya. Untuk menyampaikan informasi ini jelas ya, ada informasi dari pusat mungkin harus di-share atau di-spread disebar ke kalangan jajaran di bawahnya. Nah, tentu rapat menjadi forum yang sangat tepat ya untuk menyampaikan hal ini. Karena ada beberapa informasi yang tidak bisa di-share melalui media lain gitu ya, harus langsung gitu. Sebagai forum demokrasi, piranti koordinasi, sarana negosiasi, sarana pembentukan peraturan, ya banyak sekali sebenarnya fungsi rapat yang bisa kita perhatikan ya, kita pelajari. Oke, dalam komunikasi bisnis maka rapat ini berfungsi untuk mengikuti informasi yang berkembang dengan cepat. Seorang manajer biasanya menerima informasi melalui sistem komunikasi yang sangat cepat dari berbagai perusahaan atau individu dari berbagai penjuru. Nah, kemudian dia harus men-screening informasi-informasi itu, kemudian dia juga memastikan bahwasanya pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada informasi yang relevan ya, yang berpengaruh ya, antara lain yang berhubungan dengan aspek penjualan, pemasaran, manufaktur dan seterusnya. Jadi tidak semua informasi itu bisa kita telan mentah-mentah gitu ya untuk bisa menghasilkan sebuah keputusan bisnis. Alasan penyelenggaraan rapat ya untuk menerima laporan dari peserta rapat, ini biasanya rapat rutin ya, di mana para peserta ini melaporkan update ya dari let's say misalkan pekerjaan mingguan, maka akan laporan kegiatan mingguan, kalau bulanan ya. Kemudian untuk mencapai keputusan bersama, seandainya memang diperlukan hal-hal yang keputusan bersama ya bisa dipecahkan dan diputuskan bersama dalam rapat tersebut, menganalisis dan memecahkan persoalan, mencapai kesamaan pikiran, kemudian menyatukan pandangan yang berbeda. Nah ini tuh di sini ya tantangannya ya, pandangan yang berbeda ini sesuatu yang keniscayaan gitu ya. Jangan harap nanti semuanya akan satu sudut pandang ya, biasanya sudut pandangnya itu berbeda-beda. Nah, di situ kemudian leader ya, seorang leader itu bisa memainkan peran untuk bisa menjembatani dan mengorkestra sehingga akhirnya dicapai satu kesepakatan yang win-win buat semuanya ya. Kemudian juga memastikan bahwa setiap audiens pendapat dengan informasi yang mereka peroleh dari rapat ya. Tujuannya ya, menurut Locker nih ya, ada berbagi informasi, penjajakan ide, evaluasi, pengambilan keputusan, motivasi peserta dan seterusnya ya. Jenis-jenis rapat kita bisa lihat dari sisi tujuannya. Yang pertama rapat penjelasan. Nah, dari judulnya ini jelas ya, ini ya rapat yang ditujukan untuk memberikan penjelasan kepada peserta rapat tentang hal-hal yang memang diperlukan untuk diupdate di sebuah perusahaan ya. Hanya sekedar memberikan penjelasan ya. Bisa juga rapat tujuannya adalah memecahkan masalah. Tentu ini didahului oleh adanya konflik atau mungkin masalah yang dihadapi, sehingga peran semua peserta rapat ini sangat besar untuk memberikan masukan terhadap pemecahan masalah yang sedang terjadi ya. Dan rapat perundingan ini tujuannya adalah untuk dapat merundingkan suatu konflik atau perbedaan pendapat sehingga ketemu jalan tengah yang ya bisalah diterima oleh banyak pihak gitu ya. Tadi menurut tujuannya ya, kemudian menurut sifatnya ada yang rapat resmi atau formal meeting, ini membicarakan persoalan yang penting, kemudian berlaku peraturan rapat yang ketat dan seterusnya karena sifatnya formal ya. Ada MAM ya, minute of meeting ya gitu ya. Kemudian juga ada juga rapat yang tidak resmi atau informal meeting ya. Kadang-kadang informal meeting ini juga tidak kalah pentingnya karena di dalam informal meeting kadang-kadang justru keluar ide-ide yang bagus yang tidak kalah dengan rapat resmi karena semuanya mungkin lepas gitu ya sehingga bisa mengeksplorasi suatu ide dan seterusnya. Rapat terbuka ini artinya bisa diikuti oleh semua peserta, materinya tidak rahasia. Kemudian rapat tertutup ini hanya diikuti peserta tertentu dan persoalan yang dibahas bersifat rahasia ya. Untuk jangka waktunya ada mingguan ya, jelas kalau mingguan ini ya dilakukan biasanya tiap hari Senin atau tiap hari Jumat gitu ya. Di awal minggu itu mengevaluasi aktivitas seminggu sebelumnya dan juga mempersiapkan aktivitas seminggu berikutnya, misalnya gitu ya kalau mingguan ya. Kalau bulanan juga begitu ya, biasanya mengupdate progres yang dicapai perusahaan dalam 1 bulan. Semesteran ini 6 bulanan, tahunan berarti ya setahun sekali ya.
Untuk frekuensinya ada rapat rutin, ya ini berarti secara reguler dilakukan, bisa mingguan, tadi juga rutin ya, mingguan, bulanan itu rutin ya. Tapi juga bisa insidental, terus waktu-waktu dibutuhkan ya, kalau nggak dibutuhkan nggak perlu rapat ya, ini menurut frekuensinya. Menurut nama ada rapat kerja atau raker ya. Jadi kalau perusahaan biasanya ada nih rapat kerja ya. Di akhir tahun biasanya ada rapat kerja untuk tahun berikutnya ya. Ada rapat dinas, ini membahas permasalahan dinas suatu pekerjaan. Nah, kita coba ulik ya, apa aja syarat-syarat yang diperlukan agar suatu rapat ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama tentu suasananya penuh keterbukaan, tidak ada monopoli pembicaraan oleh satu pihak, partisipasi aktif dari peserta rapat, artinya semuanya terlibat dengan baik. Ada bimbingan dan pengawasan dari pimpinan, artinya leader, pimpinan rapat memainkan peran yang tepat sehingga bisa menghidupkan suasana rapat. Kemudian juga ada, kalaupun ada perdebatan atau argumentasi itu semuanya dengan itikat baik dan tidak karena emosi. Kalau ada pertanyaan juga singkat, jelas, tidak bertele-tele, dan tetap disiplin dengan waktu ya. Karena kadang-kadang rapat itu molor itu ya, membuat orang tuh jadi ilfil gitu ya, ketika rapat tidak berbatas waktu. Sehingga harus jelas kapan rapat itu mau diakhiri, itu harus disepakati dari awal sehingga semuanya fokus gitu ya untuk bisa menyelesaikan rapat itu tepat waktu. Kemudian tipe-tipe pemimpin rapat, ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada laissez-faire. Ya, laissez-faire ini ya gabungan ya antara otoriter dan demokratis. Nah, tentu ada situasi-situasi kita harus demokratis, ada situasi-situasi di mana kita harus otoriter ya. Nah, mungkin lihat konteksnya juga ya. Kemudian peserta rapat juga macam-macam ya. Ada yang sukanya ngasih informasi, tipenya ada yang sukanya memberi semangat, ada yang berinisiatif, pemersatu, ada yang tipenya maling nyerang, ada yang tipe perusuh. Macam-macam ya, ada tipe perantara, juga tipe pendengar ya, pendengar yang baik. Nah, ini beda-beda ya. Nah, tentu ini peran dari pemimpin rapat untuk bisa mengcombine potensi dari para peserta rapat untuk ya apapun tipenya, dia tetap bisa memainkan peran yang baik ya dalam rapat tersebut. Kemudian perencanaan rapat bisnis ya. Sebuah rapat itu bisa berjalan bagus kalau memang ada persiapan, ada perencanaan ya, tidak asal-asalan gitu ya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan kalau kita mau mengadakan rapat bisnis? Tentu yang pertama undangan, waktu tempatnya jelas, berapa lama waktunya, membawa acaranya siapa saja, ketua panitia penyelenggaranya jelas, jumlah pesertanya, peserta yang diundang siapa aja, orang yang membuka dan menutup siapa aja, narasumber, alokasi waktu untuk narasumber, waktu istirahat pesan si peserta, ya kan, akomodasi, ya kan, snack mungkin untuk makan siang, sound system, mungkin fasilitas lainnya, komputer portable, LCD projector, flip chart, dan lain-lainnya, semuanya harus disiapkan dengan baik. Supaya ketika dibutuhkan itu sudah ada, ya. Jangan sampai ketika proses berjalannya rapat, butuh ini, butuh itu, nggak ada, karena nggak disiapin. Akhirnya jadi terganggu, ya, panitia yang harusnya ikut serta dalam rapat harus keluar ruangan untuk mencari-cari alat yang dibutuhkan, dan seterusnya. Oke. Kemudian pelaksanaan rapat bisnis. Ini efektivitas sebuah rapat itu dapat dinilai yang pertama tentu kesiapan panitia. Untuk apa? Ya mempersiapkan tadi segala sesuatu yang dibutuhkan ya, termasuk alat-alat bantu tadi. Kemudian narasumber juga, kalau memang ada narasumber yang harus mempresentasikan sesuatu juga harus dikasih tahu dulu agar ada persiapan apa yang harus disampaikan, dan juga kehadiran dan keaktifan peserta dalam kegiatan rapat. Ini penting ya, karena kalau narasumbernya siap tapi pesertanya tidak kooperatif, cuek, ya tentu suasana jadi nggak menarik gitu ya. Maka kehadiran dan partisipasi para peserta ini penting ya untuk sebuah kesuksesan sebuah rapat bisnis. Fasilitas mendukung ini perlu dipersiapkan agar semuanya bisa saling mensupport ya. Oke, ada beberapa jenis pengaturan tempat duduk ya. Biasanya ada namanya boardroom style, gaya persegi 4. Kalau kita di hotel biasanya ditanya nih, kita mau rapat di hotel nih. Oke, ditanya mau gimana bentuknya, mau boardroom style, gaya persegi 4 gitu, atau U-shape itu bentuk huruf U, atau classroom style bentuknya seperti kelas, jadi kursinya ada berjejer-jejer ke belakang, atau circle style, gaya melingkar. Nah, tentu disesuaikan dengan peserta yang ada, kapasitas ruangan, dan seterusnya ya. Semuanya bisa disesuaikan ya. Jadi layout tempat duduk juga dapat disusun dengan berbagai macam gaya ya. Nanti kalau di hotel biasanya sudah banyak pilihan gitu ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Atau juga round table itu artinya pakai meja bundar itu ya.
Itu biasanya kalau rapat-rapat yang sifatnya penting gitu ya, ruangnya luas, itu biasanya pakai round table gitu ya. Oke, apa yang dihasilkan dalam rapat bisnis hendaknya didokumentasikan dengan baik ya, ada catatannya, ada notulennya ya, minute of meetingnya ada, tim perumus juga siap gitu ya untuk menindaklanjuti apa yang telah disepakati dalam rapat dan seterusnya. Nah, ketika saat rapat bisnis dinyatakan selesai, maka tim perumus bisa segera melakukan kompilasi semua bahan selama rapat bisnis berlangsung, termasuk dokumentasinya. Ya. Jadi jangan kemudian selesai rapat udah bubar gitu ya, tidak ada follow up, tidak ada yang membereskan segala sesuatunya. Tentu panitia atau tim perumus atau boleh disebut mungkin tim kecil ya yang bertanggung jawab dari rapatnya harus kemudian mengamankan ya dokumentasinya, kemudian hal-hal atau materi-materi yang memang tadi sudah dipakai dalam rapat dan seterusnya itu semuanya didokumentasikan dengan baik dan kalau perlu nanti dijadikan sebagai ini ya bahan ya untuk rapat-rapat berikutnya. Oke, tim perumus perlu melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan dokumen penting hasil rapat bisnis ya, tergantung kebutuhannya ya. Kalau memang dibutuhkan notaris untuk menuangkan dalam bentuk kesepakatan atau pernyataan bersama ya silahkan misalnya ya, tergantung kebutuhan ya. Apabila rapat bisnis itu melibatkan mitra bisnis dari perusahaan lain, maka sudah selayaknya mitra bisnis itu memperoleh laporan hasil rapat. Jadi kalau memang ada mitra dari perusahaan lain yang ikut, ya dia berhak untuk tahu gitu ya, gimana laporan hasil akhir. Karena dia peserta rapat gitu, dia berhak untuk tahu gitu, dan dia berhak mendapatkan kopi dari dokumentasi meetingnya, karena dia mitra bisnis kita yang sama-sama ikut merancang, ikut membicarakan hal-hal yang didiskusikan dalam rapat. Jadi jangan buat kita doang, mitra bisnis yang memang bersama-sama kita di dalam rapat itu juga kita share ya informasi atau mungkin dokumentasi yang dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena mereka telah terlibat secara aktif ya, bahkan menjadi sponsor penting ya dalam rapat itu ya. Jadi harus dihargai lah ya. Beberapa kesalahan ya dalam sebuah rapat yang perlu kita hindari. Yang pertama, monopoli pimpinan rapat. Ini kadang-kadang nih ya, pimpinan rapat saking dia itu canggihnya, pintar ngomong dan seterusnya, dia terlalu dominan. Nah, ini juga nggak baik. Dia harus pintar kapan harus ngomong, kapan harus memberikan waktu kepada peserta untuk bicara dan seterusnya. Jangan sampai terlalu memonopoli pimpinan rapat sehingga yang lain hanya menjadi mustami atau pendengar dan hanya ngikut saja kan sayang gitu ya. Ini harusnya pimpinan rapat bisa mengatur lah, tarik ulur kapan dia harus ngomong, kapan dia harus memberikan kesempatan yang lain untuk bicara. Melawak ini juga kalau berlebihan ya, kalau sekedar untuk cuk-cuk ringan ya itu boleh saja sebetulnya, asal tidak terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti bisa jadi menghabiskan waktu juga karena waktunya terbatas. Kemudian ada juga mungkin lawakannya itu kalau berlebihan juga malah menyinggung pihak lain dan seterusnya. Ini juga ya harus dihindari kalau terlalu berlebihan ya. Lepas kendali ya, ini out of control ini kadang-kadang ya kalau orang excited itu kadang-kadang lepas kendali gitu ya, jadi harus tetap bisa mengontrol masing-masing ya peserta rapat. Mengumpat nggak boleh ya, boleh tidak sepakat tapi harus disampaikan dengan cara yang baik ya, tidak boleh mengumpat atau memaki-maki ya. Memberi kelulusan terlalu longgar juga nggak bagus juga karena jadi tidak terarah. Menjawab pertanyaan dengan nada jengkel, nah ini juga diperlukan kedewasaan ya, kalau jawab pertanyaan ya dengan yang baik ya. Oke. Kemudian rapat diselenggarakan tanpa perencanaan ya, tentu ini sudah dibahas ya sebelumnya ya, harus direncanakan dengan baik, alasannya tepat, kemudian pemimpin harus bisa mengatur waktu sehingga rapat sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan ya, kemudian upayakan rapat itu bisa berakhir dengan kesimpulan yang disepakati bersama gitu, jadi tidak ngambang gitu ya, artinya peserta itu tidak kemudian setelah selesai rapat mereka bingung terus apa hasilnya gitu ya. Nah, minimal mungkin suatu keputusan, suatu agenda atau apa, catatan-catatan apa itu harus jelas ya, supaya memang rapat itu jelas ada hasilnya gitu ya. Dan tentu peserta rapat itu harus hadir dengan persiapan yang memadai ya, karena kalau nggak memadai pasti juga dia akan tidak optimal ya dalam mengikuti rapat tersebut. Oke, kemudian dinamika dan situasi rapat ya. Rapat bisnis ini merupakan suatu aktivitas yang dinamis ya. Dinamika rapat sangat ditentukan oleh penyelenggaraan rapat. Itu orang yang mengundang rapat itu hostnya. Host ini sangat penting ya, berperan terhadap kesuksesan sebuah rapat. Karena apa? Karena mereka mengendalikan peserta rapat. Mereka bertanggung jawab atas terciptanya suasana rapat yang kondusif.
Sehingga host ini itu harus punya kapasitas, punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, ya, punya kemampuan untuk bisa menggait, mengarahkan, ya kan, kemudian berimprovisasi gitu ya, sehingga rapat itu bisa berlangsung dengan dinamis gitu ya. Jadi host atau penyelenggara rapat ini sangat dituntut ya skillnya untuk selalu diperbaiki agar setiap kali rapat itu bisa menghasilkan satu suasana yang kondusif. Oke, suasana rapat dapat bersifat positif, negatif, atau netral ya. Dalam suasana yang netral tentu rapat diselenggarakan dalam suasana yang kurang membangkitkan minat ya, karena netral itu kan so-so aja ya. Sementara kalau negatif itu juga malah malah nggak bagus ya, karena keputusan-keputusan yang dihasilkan mungkin tidak signifikan. Nah, sebaiknya ya rapat harus didesain sedemikian rupa agar tercipta suasana yang positif yang bisa membangkitkan perasaan dan pikiran positif ya dari para peserta rapat, sehingga para peserta rapat ini punya kepercayaan ya, dan mereka punya sama-sama punya misi ya untuk bisa berkontribusi terhadap pembahasan pokok-pokok pikiran yang memang akan dibicarakan dalam rapat gitu. Sehingga suasananya itu saling mendukung, suasananya itu saling mencari solusi, suasananya saling bisa memberikan masukan gitu ya. Nah, suasana rapat dapat berubah menjadi negatif bila, nah contohnya misalnya pimpinan rapat datang terlambat. Nah, ini ya para calon pimpinan semuanya sudah siap nih ya, semuanya sudah siap dengan bahannya, tiba-tiba ketika waktunya tiba pimpinannya telat datang. Itu jadi suasana batin para peserta juga mungkin jadi nggak bagus. Kenapa? Karena mereka mungkin punya agenda yang lain, terus mereka juga mungkin berharap bisa segera mempresentasikan masalahnya dan seterusnya. Dengan datangnya pimpinan rapat yang telah datang ini kadang-kadang buat mood jadi berubah ya. Jadi upayakan ya, sebenarnya nggak hanya pimpinan ya, semuanya ya, semua peserta rapat ya upayakan untuk tidak terlambat datang ya, supaya tidak mempengaruhi mood para peserta yang lain. Ruang rapat tidak dipersiapkan dengan baik, ini juga masalah. Pimpinan rapat membuka rapat dengan berkelakar, bercanda ya. Sebenarnya ini bercanda yang berlebihan ya. Kalau bercandanya sekedarnya sih menurut Bapak sih nggak apa-apa ya. Untuk menghidupkan suasana sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu berlebihan itu khawatirnya nanti kemana-mana gitu ya. Kemudian peserta rapat datang terlambat. Nah, ini tadi sudah Bapak singgung ya. Baik pimpinan maupun peserta rapat ya jangan datang terlambat supaya tidak mengganggu mood dari seluruh peserta yang lain. Kemudian rapat sering disela pembicaraan telepon. Nah, ini selama rapat upayakan teleponnya di silent. Kalaupun toh nanti sangat urgent itu ya izin keluar ya, jangan ngomong di tengah-tengah rapat ya, itu akan mengganggu. Izin keluar kemudian menerima teleponnya di luar. Itu kepepetnya kalau memang harus mengangkat telepon yang sedang urgent sekali ya. Oke. Oke, itu ya bahasan kita tentang rapat pada kesempatan hari ini. Tentu dalam prakteknya tidak semudah ya yang Bapak sampaikan ya, karena dalam rapat itu ada dinamika, kemudian juga ada hal-hal yang kadang-kala di luar prediksi kita gitu ya. Rapat yang kita harapkan berjalan dengan smooth, tiba-tiba kemudian di sana terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, itu biasa itu ya. Tentu kalau kita sudah terbiasa dengan hal itu kita nggak kaget gitu ya. Kita harus siap itu dengan hal seperti itu, karena ya namanya rapat, ada banyak kepala, banyak sudut pandang, tentu kita harus siap dengan perbedaan, tapi yang penting kita harus tetap saling menghargai. Kalaupun toh kita berbeda, kita sampaikan itu dengan baik. Ya, kita boleh saja tidak sepakat, tapi jangan sampai kemudian ketidaksepakatan itu membuat kita itu tidak adil gitu ya. Ketika menyampaikan sesuatu, kita nggak boleh dengan nada yang memaki-maki atau mungkin mengumpat ya, itu nggak boleh. Kita harus tetap sampaikan itu dengan penuh rasa hormat, karena itu menunjukkan siapa kualitas diri kita ya. Oke, itu materi kita pada kesempatan kali ini tentang business meeting ya, rapat bisnis. Semoga bisa menjadi bekal kalian ya nanti kalau kalian sudah masuk ke dunia profesional ya, sering mengadakan rapat atau mempersiapkan rapat ya, minimal kalian sudah ada bayangan ya apa-apa saja yang harus disiapkan dan seterusnya. Terima kasih, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.